Oke, cek suara saya sudah terdengar jelas. Bapak Ibu semuanya, mohon di feedback di kolom komentar jika suara saya jelas. Ya, sampaikan jelas jika suara saya jelas ya. Tulis jelas. Mantap, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah merespon. Baik, gambar saya juga aman ya. Ketik aman kalau gambar saya aman. Aman. Baik Bapak Ibu, jam di saya sudah menunjukkan pukul 19:58. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat tidak sabar untuk belajar bareng Tuan Guru Ustadz Abdul Somad pada malam hari ini. Oke, kita langsung mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kembali malam hari ini kita bisa bertatap virtual dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya dari Sabang sampai Merauke dalam majelis yang kita cintai yaitu Hijrah Bersama UAS. Alhamdulillah, senang berbahagia buka layar laptop langsung melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang semeringah begitu ya, yang bahagia, buka kamera antusias untuk belajar. Maka yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk dalam rangka menunjukkan keseriusan dalam belajar, saya mengajak Bapak Ibu untuk open kameranya, dibuka kamera. Ya, ini juga mengkonfirmasi bahwa Bapak Ibu itu secara sadar mau menyimak ya, Bapak Ibu tidak nyambi-nyambi. Kalau tutup kamera, saya jadi suuzon, jangan-jangan Bapak Ibu tidur. Ya, kan malam hari ini kita belajar ya bersama Tuan Guru, tunjukkan adab kita seolah-olah hari ini kita sedang bertatap muka langsung begitu bersama Tuan Guru. Kan gak enak kalau kita ngaji langsung depan Tuan Guru tapi kitanya tidur. Gak enak gitu ya, tidak beradab namanya. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk buka kameranya untuk Bapak Ibu yang tidak uzur. Ya, kecuali mungkin yang sedang dalam perjalanan atau mungkin ya ibu-ibu yang menyusui, ya pokoknya ada uzur secara syar'i itu boleh tutup kamera. Tapi yang tidak ada uzur sebisa mungkin dibuka kameranya. Sepakat? Sepakat ya? Ketik sepakat kalau yang sepakat. Masya Allah, 592 orang yang sudah bergabung malam hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Sebelum kami mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alvin, biasa disapa Bang Alvin. Ya, saya izin membersamai Bapak Ibu semuanya dalam durasi belajar 1 jam ke depan bersama Tuan Guru, begitu ya. Malam hari ini kita akan kembali belajar, mendengarkan materi dan juga nanti akan ada sesi untuk Q&A, ya, sesi tanya jawab. Bapak Ibu berkesempatan untuk mengangkat tangan dan menanyakan pertanyaannya langsung ke Tuan Guru. Ya, siapa yang dapat kesempatan? Ya, untuk Bapak Ibu yang angkat tangan dan juga buka kamera. Yang tidak buka kamera sudah kami pastikan tidak dapat kesempatan. Maka ayo dari awal dibuka kameranya. Saya ingin tahu dong yang hadir pada malam hari ini 600 lebih. Ada yang baru pertama kali hadir di kajian Hijrah Bersama UAS? Coba ketik saya yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali ikut. Oke. Banyak ternyata ya. Kadang-kadang, saya banyak. Kayaknya sebagian ini rata-rata baru semua ya? Cukup banyak, Masya Allah. Oke, baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu.
Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan hadirnya Bapak Ibu di kajian Hijrah Bersama UAS ini ya, memulai keistiqomahan Bapak Ibu untuk bisa belajar ya, belajar Islam secara kafah bersama Tuan Guru. Kami akan menghadirkan program kajian Hijrah Bersama UAS ini tiap Selasa malam, rutin Bapak Ibu, tiap pekan. Dan Bapak Ibu bisa ikuti gratis. Ya, jadi jangan sampai ilmu yang sudah tersaji langsung di depan mata datang ke rumah Bapak Ibu semuanya ya lewat Zoom ini disia-siakan ya. Tidak semuanya dapat kesempatan itu. Buktinya yang daftar itu Bapak Ibu sebetulnya di Hijrah Bersama UAS ini ada 10.000 yang daftar. Cuman yang masuk ke Zoom itu kadang cuma 700, 800 ya. Menandakan bahwa tidak semuanya yang daftar itu dapat kesempatan. Yang bisa terhubung dengan WhatsApp admin dapat link Zoom itu bisa hadir. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan. Ya, khusus Bapak Ibu malam hari ini tentu adalah sebuah privilege yang harus kita syukuri karena Allah izinkan kita. Ya, salah satu tanda cintanya Allah kepada kita adalah ketika Allah pakai badan kita ini, waktu kita, harta kita untuk kebaikan. Nah, salah satunya kita pakai wifi yang kita punya, kuota yang kita punya, device yang kita punya untuk belajar. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk Bapak Ibu bisa istiqomah belajar ya. Akan ada sesi tanya jawab, banyak tema-tema yang akan kita bahas bersama Tuan Guru. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Tulis siap kalau sudah siap. Siap ya? Saya izin konfirmasi dulu apakah Tuan Guru sudah hadir. Sebentar. Oke. Bapak Ibu nggak perlu nge-record ya, nanti recordingnya dibagikan sama admin lewat YouTube begitu. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Malam hari ini Bapak Ibu, tema yang akan kita bahas adalah seputar Quran. Bagaimana meraih keajaiban dengan menghidupkan Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi, tema kita adalah meraih keajaiban dengan menghidupkan Al-Quran. Ya, insya Allah seperti biasa nanti ada sesi materi kurang lebih 30-40 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, sudah siap Bapak Ibu ya? Baik, langsung saja kepada yang kami muliakan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak Ibu, abang kakak, adik, sahabat yang ikut kajian hijrah bersama Ustaz Abdul Somad pada malam hari ini. Tentu saja Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, yang selalu membimbing kita menyampaikan pesan-pesan ini kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan semua amal kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita meraih keajaiban dengan menghidupkan Al-Qur'an. Pembahasan pertama, ajiba, ya'jabu, artinya keajaiban. Jadi keajaiban itu diambil dari bahasa Arab. Ajibtu. Ajibtu, saya merasa takjub. Sesuatu itu baru disebut ajaib kalau kita takjub. Ta'ajaba ya ta'ajabu. Ana ata'ajab, saya merasa takjub. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, bahasa Arabnya ajib. Ajib itu artinya sesuatu yang menakjubkan. Jamaknya ajaib. Makanya ada istilah 7 keajaiban dunia. Itu dari kata ajaib. Yang ajaib-ajaib. Man takallama fi ghairi fanhi atabil ajaib. Siapa yang bicara tidak pada bidangnya ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Ini tentang judul kita malam ini. Meraih keajaiban. Apa saja keajaiban. Menakjubkan. Sesuatu yang ajib.
dengan menghidupkan Al-Quran ini. Keajaiban apa yang bisa kita dapatkan? Itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'a Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, baik-baik. Wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Idza quri'a Al-Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Ini belum cerita baca Quran, belum masuk pada baca Quran, baru pada bacaan Al-Quran. Itu maka kita 1 jam sebelum sholat atau 30 menit didengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini dalilnya. Apa ini masjid musola? Ngapain hidupkan MP3? Kalau mau ngaji aja sendiri. Ya, orang beriman itu nggak mau dapat rahmat. Dia mau pergi, saya nggak mau rahmat. Ya, nggak bisa begitu. Itu angkuh namanya. Wa idza quri'a Al-Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keajaiban itu diantaranya adalah dengan menghidupkan Al-Quran, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ketika kita baca pertama kali bercerita tentang rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di dalam sholat minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Kita masuk masjid minta rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Orang yang meninggal kita doakan dapat rahmat. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Orang yang meninggal itu disebut dapat rahmat. Almarhum. Almarhum artinya orang yang dapat rahmat. Masuk surga karena rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat. Rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Bagaimana cara mendapatkan kasih sayang Allah? Cara mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Usahakan membaca Al-Quran. Didengarkan oleh anak, didengarkan oleh istri. Kita baca Al-Quran. Kalau tidak mampu juga MP3, MP3 Al-Quran itu dari dulu tidak pernah putus, non-stop. Jangan terlalu kuat suaranya, jangan terlalu pelan. Baca Al-Quran. Kalau kita mau hafal, misalnya menghafal surat-surat pendek, juz amma aja. Juz amma terus. Sehingga dia non-stop, nanti amma. Bisa tuh di setel amma yatasa'alun sampai ke An-Nas. Nanti habis itu ulang lagi. Jadi ini keajaiban yang pertama adalah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang yang duduk di rumah Allah. Sekelompok orang duduk di rumah Allah, maksudnya di masjid, di surau, di langgar, di musola. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Terserah dari mulai Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Asbabun nuzulnya, makna kosakatanya, terjemahnya, aspek akidahnya, aspek fikihnya, aspek ekonominya, aspek muamalahnya, aspek sosialnya. Ngaji, makanya saya kalau acara etikaf atau di masjid, saya ngaji surat-surat pendek. Terserah mau dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau dari Ammayat. Juz 30 itu bagus sekali. Juz 30 itu dia banyak bercerita tentang hari kiamat. Sehingga menanamkan keyakinan, keimanan. Sehingga kalau iman sudah kuat, insya Allah sholat, puasa, zakat itu mudah. Jadi bagus buka kajian Juz 30. Kajian juz amma. Jadi orang yang melakukan 3,
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu indah, Allah membanggakan mereka kepada para malaikat. Ini di antara keajaiban. Makanya kalau duduk di masjid, jangan sampai sebelum azan atau setelah sholat. Sebelum azan duduk buka Quran. Duduk baca Quran. Baca terjemah. Kalau enggak buka ustadz, baca terjemah. Kebetulan Quran ada tafsirnya, baca. Ya, tanya ustadz. Setelah selesai sholat begitu juga. Supaya apa? Supaya mendapatkan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat malaika, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullah, akan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya nama tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail. Lebih populer dikenal dengan Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini bagus. Karena bersih dari Israiliyat. Tafsir Ibnu Katsir ini simple karena sanad-sanadnya udah dipotong. Silsilahnya itu sudah dipotong, tidak seperti tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Makanya di beberapa pondok pesantren dibaca tafsir Ibnu Katsir. Di muqaddimah tafsir surat Yasin, buka tafsir Ibnu Katsir, lihat surat Yasin, di muqaddimahnya ada. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, yang jelimet, yang ribet. Illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Jadi membaca ayat Al-Quran, berapa banyak orang menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ketika membaca ayat Al-Quran ini dimudahkan Allah. Tidak satu dua, banyak. Jamaah bercerita, kalau ulama bercerita biasa. Tapi jamaah bercerita begitu membacakan ayat ini, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah rezeki, mudah penghidupan, dan lain sebagainya. Yang kelima. Yang kelima surat Al-Fath ayat 4. Surat Al-Fath ayat 4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, dalam hati orang yang beriman. Ternyata ketenangan batin itu tidak bisa didapatkan melalui benda, materi. Benda materi hanya akan mendatangkan kejemuan, bosan. Orang naik mobil ingin naik motor, yang naik motor ingin naik mobil, yang belum nikah mau punya istri, yang udah istri mau lajang lagi. Orang tinggal di kota mau tinggal di kampung, orang kampung ingin ke kota, orang kota jalan-jalan ke kampung. Apa yang terjadi sebetulnya? Bosan. Jalan bagus. Orang-orang kaya pergi ke hutan, bawa mobil 4x4. Untuk apa? Ikut off-road. Orang kampung pergi ke mall. Orang kota pergi ke kampung. Makanya di kota-kota besar, kalau sudah libur sekolah, orang kota pergi ke kampung. Orang kampung pergi. Artinya apa? Kekayaan itu tidak bisa didefinisikan. Orang kaya sudah enak-enak punya mobil bagus, mau naik motor. Orang kaya yang sudah jalannya bagus, jalan tol, sengaja beli mobil off-road, mau nyari becek-becek. Enggak terbaca. Lalu di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Surat Al-Fatih
anzala sakinata fi qulubil mu'min. Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan hati itu datang dari Allah. Hati ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah menurunkannya ke hati kita. Orang tidak akan merasakan tenang kalau dia tidak pernah risau. Risau, suntuk, galau, susah hati, depresi, anxiety, stres. Orang baru tahu tenang itu kalau pernah stres, pernah depresi. Saya ketemu dengan beberapa orang yang coba-coba agama, semua agama dicobanya, masih hidup orangnya. Lalu saya tanya, kenapa Bapak, kenapa masuk Islam? Ya saya menemukan ketenangan. Bagi kita biasa aja, karena mungkin kita ya ayah kita Islam, mak kita Muslimah, negeri kita, kampung kita Islam, kita mungkin udah tenang. Tapi bagi orang yang merasakan kegalauan, percobaan diri, stres, anxiety, bagi dia berislam ini tenang sekali. Jawabannya Al-Fatah ayat 4. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Berikutnya yang keenam. Yang keenam, hadis tentang seorang laki membacakan surat Al-Fatihah lalu menahan air liurnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Ditahannya air liurnya lalu diludahkannya ke orang gila. Orang gila itu sembuh. Diceritakan ke Nabi SAW. Hadisnya masuk dalam hadis takriri. Kalau Nabi melakukannya namanya hadis fi'li. Kalau Nabi ucapan namanya hadis qauli. Kalau Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melakukan, tapi dipersetujui. Maka disebut dengan hadis takriri. Membaca Al-Fatihah lalu menghembuskannya ke wajah orang gila adalah hadis takriri, perbuatan sahabat yang diakui oleh Nabi. Yang ketujuh. Yang ketujuh tentang sahabat Nabi musafir. Lalu kemudian mereka diminta untuk istirahat. Jadi musafir ada kabilah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah ini dipimpin oleh ketua. Ada ketuanya. Idza kuntum salasatan fi safarin falyu'amiru ahadakum. Kalau kamu musafir 3 orang, pilih satu sebagai amir, pemimpin. Dia yang akan memutuskan kita berhenti di mana. Akhirnya mereka berhenti di suatu kampung. Nah, berhenti di kampung itu ternyata penduduk kampungnya sombong, nggak ngasih. Zaman dulu belum ada hotel. Boleh kami mampir di sini? Nggak boleh. Akhirnya mereka pergi, karena nggak boleh mampir, pergi. Nggak berapa lama datang nyusul. Datang nyusul, ternyata kepala sukunya disengat kalajengking. Lalu kemudian mereka ditanya, bisa nggak membaca obat? Ya, mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bacakan ayat Al-Quran, sembuh. Dan mereka dikasih hadiah kambing. Setelah itu mereka sampai ke Madinah. Selesai urusan mereka sampai ke Madinah, mereka ceritakan ke Nabi. Yang mereka tanyakan bukan membacakan ayat untuk sengatan kalajengking. Yang mereka tanyakan, apa hukum kami dapat hadiah kambing? Apa maknanya? Ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak dilakukan Nabi. Tapi perbuatan itu baik, maka Nabi tidak menyalahkannya. Contohnya adalah membacakan ayat Al-Quran untuk orang yang terkena sengatan kalajengking. Dibacakannya berapa ayat-ayat yang lain, sembuh. Dan mereka dikasih kambing. Kambing itulah yang ditanyakan apa hukumnya, kambing dari hadiah meruqyah. Inilah dalil bahwa meruqyah
dalil meruqyah itu kalau kita dapat duit dari hasil ruqyah halal. Karena Nabi tidak mengharamkan mereka dapat hadiah kambing tersebut dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kedelapan riwayatnya dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa dibacakan ayat Al-Quran ke air, lalu kemudian diminum atau dimandikan untuk mengobati orang yang sakit. Dan beliau mengatakan itu adalah min amalis salaf, perbuatan salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahu, 1 abad setelah itu, tsummal ladzina yalunahu, 1 abad setelah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Jadi kalangan salaf mengamalkan, membacakan ayat ke air dan airnya diminum. Dimandikan untuk orang yang susah melahirkan anak, untuk orang yang diganggu jin, setan, dimandikan. Paling bagus lagi dicampur dengan daun bidara, sidir namanya. Diambil daun bidara itu agak segenggam, digiling pakai batu, di blender juga boleh. Habis itu dimasukkan ke air, dibacakan ayat-ayat Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, sholawat. Lalu kemudian dimandikan, diminumkan. Ini adalah amalan salaf. Oke, berikutnya yang ke-10. Yang ke-9. Yang ke-9 bisa ditulis di Google, tulisannya Miracle of Water. Miracle of Water. Keajaiban air. Bisa di zoom. Keajaiban air. Ditulis oleh orang Jepang. Miracle, keajaiban of water, keajaiban air. Jadi ternyata setelah dilihat dengan mikroskop, air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran itu menampilkan molekul cahaya persegi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Air yang sudah dibacakan Al-Quran. Nama penelitinya dari Jepang, Masaru Emoto. Masaru Emoto. Miracle of Water. Keajaiban air. Jadi bagi yang ragu apa ada efek air ini, ada nggak efeknya? Jadi rupanya Allah menunjukkannya bukan melalui orang Islam, melalui orang Jepang. Miracle of Water, keajaiban air. Makanya kalau ada qori baca Quran dibukakan tutup air. Kalau pas lagi baca Yasin, Yasinan, tahlil air supaya masuk barokah air. Berikutnya yang ke-10. Yang ke-10, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang disingkat Bung Buya Hamka, istrinya meninggal. Lalu anaknya bernama Irfan Hamka menulis buku judulnya Ayah. Di dalam buku itu, Irfan Hamka bercerita tentang Buya Hamka membaca Al-Quran. Lalu anaknya penulis buku ini, Irfan Hamka, bertanya, apa yang ayah baca? Dia kata, ayah, saya baca Quran. Berapa juz ayah baca tadi? 6 sampai 7 juz. Sekali duduk itu 6 sampai 7 juz. Kenapa ayah banyak
betul membaca Al-Quran. Karena hatiku, pikiranku teringat almarhumah ibumu. Perempuan yang menemani Buya Hamka masa sulit dan susah. Tiba-tiba meninggal. Jadi hati dan pikiran Buya Hamka teringat. Maka beliau membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tetap baca Quran. Kita baca Quran tidak nunggu susah. Tapi kalau ada orang yang maka bacalah Al-Quran. Kenapa Buya Hamka 4 tahun di penjara? 4 tahun di penjara itu bisa dia tidak stres. Bahkan dia itu karena Al-Quran. Tidak stres, tidak depresi. Bayangkan orang ditangkap, tidak ditanya, tidak diperiksa, dibiar di ruangan dingin untuk menghancurkan mental psikologisnya. Ditanya, enggak. Dibiarkan di ruang dingin sampai 3 jam, 4 jam. Itu bagi orang yang macam kita ini mungkin stres itu. Tapi bagi penghafal Quran, seandainya dia tidak boleh bawa Quran, dia di situ dia murojaah. Murojaah dia pelan, 1 juz 1 jam. Kalau bacaan pelan, bisa 2 juz. Kalau bacaan pelan 1 juz, 3 jam itu bisa dia 5 juz. Target dia 1 hari. Jadi disangka orang mental dia sudah hancur. Ah, ini kayaknya mentalnya udah hancur nih, ngomongnya udah ngelantur. Padahal dia murojaah. Baru saja otaknya dicas, hidup. Jadi menurut pemeriksa, ini sudah error dia nih. Sedangkan dia lagi segar-segarnya karena baru murojaah. Mengulang hafalan Al-Quran. Ke-11 pengalaman pribadi hidup saya sendiri. Kelas 3 SD, ibu saya membawa saya ke guru mengaji. Ibu saya bukan ustazah, dia bukan profesor doktor, dia bukan akademisi, dia ibu rumah tangga. Saya sampai sekarang, tahun lalu kita menerima santri yang mendaftar 300 orang, yang diterima 150. Kenapa tidak lulus? Tidak bisa baca Quran. Jadi tesnya pakai video rekaman. Saya dengar bacaan, nggak bisa baca Quran. Maka saya heran. Saya kelas 4 SD sudah khatam baca Quran dan saya mengajar mengaji. Mak saya guru mengaji, malam habis maghrib ke Isya. Dan saya mengajar anak-anak sebaya saya, bahkan anak-anak SMP, SMA. Saya mengajar mereka. Dan emak saya menyerahkan saya ke guru mengaji. Pergi dia ke pesantren. Nama pesantrennya Darul Ulum di Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pergi mak saya ke pesantren itu, dia cari ustadz yang hafal Quran. Namanya Ustaz Armawi Abdurrahman. Diserahkannya ke saya. Sampai hari ini, sampai detik ini, belum ada orang datang kemari menghadap saya untuk menyerahkan anaknya. Itu karena Ustadz tidak membuka diri. Saya setiap hari Rabu menerima tamu. Jadi saya kembalikan ke tahun 86. 86 mak saya menyerahkan saya. Dia dengan segala keterbatasannya, dia orang kampung, dia tidak berpendidikan, dia perempuan biasa. Berani dia membawakan saya, anaknya,
untuk mengenalkan dengan ustaz yang juara 1 musabaqah tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah tahun 1986-87. Lalu datang Bupati Kabupaten Asahan namanya Bapak Abdul Manan Simatupang, pendiri Darul Ulum. Dijadikanlah Al-Mukarram Ustaz Armawi Abdurrahman sebagai guru tahfiz, yang kemudian pada tahun 88 Ustaz Armawi Abdurrahman dibawa ke Brunei Darussalam menjadi guru tahfiz di Pondok Tahfiz Brunei Darussalam Sultan Hasan Al-Bolkiah. Alhamdulillah sampai hari ini tetap tersambung silaturahim. Jadi ibu saya amat sangat ingin saya menjadi pelayan Al-Quran, menjadi pengajar Al-Quran. Dan disampaikan Allah cita-citanya. Yang ke-12 termasuk pondok ini. Pondok ini, tempat studio ini di lantai 2 rumah Oma. Dulu saya katakan ke almarhumah, ini nanti di depan kita buat TK, supaya emak kalau saya pergi ceramah kemana-mana tetap ramai, karena pagi banyak anak-anak. Banyak anak-anak, emak nanti terhibur, nggak merasa sunyi. Di depan arah ke jalan nanti TK, di depan pintu ini kita buat musola kecil. Jadi mimpi cita-cita tidak terlalu besar. Kalaupun ada cita-cita besar, saya tidak omongkan. Saya malu, takut temakan cakap, kata orang Melayu. Jadi yang saya sampaikan, di depan nanti ada TK, dan di arah ke pintu ini nanti ada musola. Supaya kalau pagi, mak bisa nengok anak TK, dan malam mak ngajar ngaji. Karena dia dari dulu mengajar mengaji. Dimanapun dia tinggal, dia tetap mengajar ngaji anak-anak sekitar gratis. Tidak dia pungut bayaran. Alhamdulillah, Ma'had Az-Zahra ini TK Quran, SD Quran, SMP Quran, aliyah tahfiz Quran, boarding non-boarding. Memang saya melanjutkan apa yang diniatkan almarhumah. Maka saya buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, aliyah tahfiz Quran, pondok pesantren tahfiz Quran Ma'had Az-Zahra. Ustazah Fatimah datang kemari 24 Mei 2021. 24 Mei diantar oleh Kiai Hasan Abdullah Sahal beserta ibu dan keluarga, Bu Nyai. 24 Mei 2021. 1 Juni santri-santri datang. Angkatan pertama. Jadi seminggu ustazah di sini, langsunglah beliau mengajar santri-santri. Dan bangunan yang ada waktu itu hanya cuman ada 2 saung. 1 saung untuk ngaji, 1 saung untuk makan. Ini rumah Oma, 1 saung sebelah kanan untuk ngaji. Sampai malam ini dipakai saung ini untuk ngaji. Yang sebelah kiri 1 saung untuk tempat makan. 1 Juni. Maka 1 Juni hari ulang tahun pondok ini. Saung ini kalau panjang umur saya ataupun saya mati, saung ini tetap dipertahankan karena ada sejarahnya. Karena di saung inilah anak-anak belajar kalau hujan masuk tempias karena nggak ada dindingnya. Berhenti. Sholat tarawih, datang hujan, berhenti. Disitulah ngaji, di situ menghatamkan kitab ini. Dulu anak angkatan pertama khatam di saung. Buku Kiai Idrus Ramli 50 sifat Ahli Sunnah wal Jamaah, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga dikhatamkan di saung. Ada videonya. 1 Juni, Juli, Agustus, September baru berani meletakkan batu pertama gedung Syekh Abdurrahman 4 lantai 20 kelas. Jadi memang pondok ini niatnya memang Quran supaya melahirkan para penghafal Al-Quran. 13, poin ke-13. Kalau ada orang mengatakan, itu penghafal Quran hidupnya biasa-biasa aja. Itu nggak hafal Quran tapi rezekinya lancar, jabatannya tinggi. Ini perlu saya luruskan mindset cara pandang ya.
Ada ungkapan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam. Al-Hikam Al-Athaiyah, hikmah-hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-ata'u minal insani hirman, wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari manusia bisa jadi itu adalah kehampaan. Pemberian dari manusia bisa jadi itu adalah kehampaan. Sedangkan satu nikmat yang ditahan oleh Allah bisa jadi itu adalah kebaikan. Saya ulang sekali lagi. Al-ata'u minal insani hirman, wal man'u minallahi ihsan. Pemberian hamba bisa jadi itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita tengok ada orang diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi harta, bisa jadi itu kehampaan. Hampa, kosong, azab. Tapi ada orang yang rezekinya seperti tertahan, tapi justru itu adalah ihsan dari Allah. Dengan tertahannya itu. Jadi memandangnya itu jangan dengan pandangan zahir, tapi dengan pandangan hakikat, kebenaran. Hakikat di balik perbuatan Allah itu apa? Supaya jangan pandangan kita seperti pandangan anak kecil. Nanti kalau sholat dikasih es krim, itu sami itu seumur sami. Nanti kalau sholat dapat es krim, nanti kalau sholat dikasih mie, nanti kalau sholat boleh nengok Upin Ipin. Ini anak-anak, ini yang model begini anak-anak. Jadi banyak sekarang orang dewasa, fisiknya, umurnya dewasa, tapi mentalnya mental anak-anak. Aku udah baca Quran kok belum nggak ada dikasih ini. Aku udah anak-anak. Itu namanya istilah bahasa Arabnya mantik tufuli, kekanak-kanakan. Kalau orang dewasa tidak begitu cara pikirnya. Jadi kita ini anak-anak yang terjebak di tubuh yang dewasa. Tubuhnya dewasa, tapi pikirannya anak-anak. Berarti cacat. Mohon maaf. Secara keilmuan, secara pemikiran, tidak dewasa. Terakhir 14. Jangan main-main dengan Al-Quran. Mau qori, mau hafiz, mau ustadz yang memain-mainkan, yang menjadikan Quran sebagai tameng, hancur hidupnya. Gak usah sebut nama. Hancur. Jangan main-main dengan Quran. Al-Quran ini kalam Allah. Kalau dimain-mainkan Allah murka. Dicabut Allah. Na'udzubillah. Itulah 14 poin pengantar dialog kita malam ini. Sudah sampai 20.40. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Syukran jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz yang sudah berkenan berbagi ilmu. Insyaallah ada 14 poin yang sangat lugas, padat Bapak Ibu, yang insyaallah ini menjadi bekal kita bahwa tidak diragukan lagi bahwa kalau kita melekat pada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, pasti hidup kita dimuliakan begitu Bapak Ibu ya. Banyak buktinya ya, salah satunya entah kita sadar atau tidak, bulan yang di situ ada turunnya Al-Quran itu jadi bulan yang paling mulia, kan, bulan Ramadan. Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran itu juga menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Kemudian Nabi yang diberikan mukjizat Al-Quran juga menjadi Nabi yang paling mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sangat terbukti Bapak Ibu, apa-apa yang melekat kepada Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Jadi tak terbantahkan Bapak Ibu, Quran itu akan mengubah hidup kita, ya Quran itu yang akan memuliakan hidup kita.
dan insya Allah juga jadi wasilah hadirnya keajaiban-keajaiban dalam hidup kita insya Allah. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah menyimpan banyak sekali pertanyaan. Terbukti sudah cukup banyak yang raise hand. Ada lebih dari belasan ya. Ini saya tadi turunkan raise hand-nya dan tetap banyak yang angkat tangan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya izin menginformasikan ada sebuah program yang bisa Bapak Ibu Ayah Bunda ikuti. Ya, beberapa ada yang japri admin begitu berkaitan dengan gimana Bang Alvin kalau ingin umroh bareng Tuan Guru gitu ya. Nah, saat ini saya akan informasikan insya Allah kita akan ada umroh akbar begitu ya bareng Tuan Guru, dan juga ada Ustadz EN, Abi EN dan juga Bunda Mira. Informasinya Bapak Ibu saya buka di sini di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Ya, ini insya Allah untuk 20 seat ya. Untuk 20 seat Bapak Ibu keberangkatannya tanggal 7 sampai 15 Januari ya, umrah bersama Tuan Guru, bersama BN dan Bunda Mira. Ya. Saya tidak akan bacakan detailnya untuk Bapak Ibu yang betul-betul berminat begitu ya, pengen banget umrah bersama Tuan Guru dan ABN serta Bunda Mira, langsung saja ya malam hari ini DP begitu ya. Malam hari ini kontak langsung ya admin kita Kak Mala. Ya, linknya Bapak Ibu saya tautkan di kolom chat tuh. Langsung diklik bisa terhubung. Bukan Kak Mala, Afwan. Kak Siti. Hubungi Kak Siti. Itu linknya. Silakan Bapak Ibu tanya-tanyakan yang ingin bertanya detailnya begitu ya. Ya, nanti silakan dibaca, mungkin akan dapat S dan K-nya, syarat dan ketentuannya begitu. Linknya sudah saya tautkan Bapak Ibu, buruan yang betul-betul minat langsung saja DP malam hari ini bisa Rp500.000 ya. Insya Allah berangkat umroh bareng ya bersama Tuan Guru Abdul Somad dan ABN serta Bunda Mira. Ibu Mutiah Serang, Masya Allah. Siap Ibu, silakan dikontak ya Kak Siti. Itu diklik aja link yang warna biru. Itu nanti langsung secara default masuk ke Kak Siti. Ya, itu yang ingin saya sampaikan ya, sedikit promo Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung saja persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dari sebelah kanan. Ibu Suprapti, monggo Ibu dibuka mic-nya. Silakan Ibu dibuka mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Nah, sudah Ibu, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya mau bertanya, caranya menyembuhkan luka tuh kecewa kepada orang tua. Begini, sebenarnya tuh dari kecil saya tuh dititipkan gitu ya Ustaz sama orang tua saya di saudara, yang sebenarnya saudara itu juga kurang suka gitu saya dititipin saya. Jadi dari kecil, dari saya SD, SMP itu saya nyari kayak sekolah kayak ini, saya udah bekerja Ustaz dari SD. Karena orang tua saya juga nggak ngirim uang gitu. Jadi saudara saya juga keberatan gitu sebenarnya. Terus dari situ tuh saya kayak ada luka gitu, kecewa gitu sama orang tua. Sampai sekarang tuh ya saya berusaha ini Ustadz, berusaha setiap kebutuhannya semuanya saya iniin, cuman saya nggak bisa deket gitu, nggak bisa yang bercanda, nggak bisa yang yang kayak ya pokoknya intinya nggak bisa deket gitu. Cuman saya berusaha berbakti. Apakah itu saya termasuk durhaka gitu Ustadz? Ada yang belum bisa menyembuhkan rasa kecewa saya gitu, kadang-kadang masih ada gitu, kok saya dulu begitu sampai segitunya gitu. Terus dari situ tuh saya kayak
takut gitu Ustaz, takut durhaka gitu sampai. Tapi saya berusaha sih kalau orang tua saya sakit, orang tua butuh apa gitu, saya juga berusaha untuk penuhin. Cuman itu aja yang nggak bisa lupa, nggak bisa kayak ya berusaha menghilangkan luka itu Ustaz. Terus yang kedua, karena saya tuh udah terbiasa cari uang dari kecil ya Ustaz. Terus sekarang saya punya suami tuh, saya bekerja. Akhir-akhir ini saya nggak kerja tuh, udah nggak kerja. Di pikiran saya tuh merasa kayak ada perasaan, oh nanti kalau saya nggak kerja tuh nggak cukup gitu Ustaz. Mohon bimbingannya, mohon pencerahannya untuk ini. Terus sama yang ketiga, minta doanya Ustadz, anak saya baru masuk di Gontor Putri 2, mudah-mudahan tah di sana. Itu aja Ustadz, terima kasih. Kalau saya salah melangkah masuk WC, orang bisa menegur saya. Ustadz, kakinya tadi kaki kanan. Berarti saya mundur, masuk kaki kiri. Kalau saya salah ngomong, orang bisa negur saya. Ustadz Dr. Amar Adli dari Medan mengirimkan video ke saya, antum salah ngomong. Mestinya 83 kilometer. 83, 82, 85, 88, 89. Tapi di video itu antum ngomongnya 82 rakaat. Antum salah ngomong. Tapi kalau salah berpikir, orang tidak bisa meluruskan kita. Nah, kalau kita salah berpikir, orang tidak bisa meluruskan kita karena pikiran ini tidak bersuara, dia di dalam. Kenapa dia meninggalkan aku? Kenapa dia menitipkan aku? Kenapa dia menyia-nyiakan aku? Maka itulah perlunya konseling. Orang-orang barat itu yang memiliki nasib yang sama, duduk buat lingkaran bulat, masing-masing cerita apa yang ada dalam pikiran. Karena tidak bisa kita selesaikan sendiri. Dia disuruh ngomong supaya lepas. Jadi sebetulnya kajian kita dibagi dua. Satu kajian untuk materi, satu kajian untuk bertukar pikiran, share. Bahwa luka terhadap masa lalu, kecewa terhadap orang tua, kecewa terhadap atasan, kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap anak, itu menunjukkan bahwa kita masih hidup. Bahwa kita masih hidup. Kalau kita kecewa itu menunjukkan kita hidup. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Itu sudah berlalu, sudah selesai, dan itu urusan dia dengan Allah. Urus saja urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah bagaimana kita membesarkan anak-anak, bagaimana hubungan kita dengan suami, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana bermanfaat untuk orang lain, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana bacaan Quran kita. Tapi tidak semudah itu. Dia tidak seperti laptop komputer yang bisa kita delete hilang. Kita hanya bisa menyibukkan diri. Jadi pikiran kita ini kalau ada orang mengatakan lupakan, hilangkan, enggak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Mengalihkan konsentrasi pikiran. Yang sebelumnya terlalu fokus pada kekecewaan, pada luka masa lalu. Dialihkan kepada masa depan.
Aku mesti berpikir tentang anakku, tentang suamiku, tentang baktiku, tentang... Jadi setiap kali pikiran itu datang, alihkan lagi, datang, alihkan lagi. Itu ikhtiarnya dari kita. Dan tentu saja berdoa kepada Allah supaya Allah jaga hati kita sampai akhirnya kita lupa. Saya sampai pada level itu. Banyak hal saya lupa. Nggak ingat saya orang menyakiti saya. Sampai beberapa tamu itu datang, ya udah saya duduk aja, saya duduk minum teh, ngobrol, ketawa. Setelah pulang diupload fotonya, baru kawan komen, kan itu yang ngejek kau kemarin. Aduh, aku udah nggak ingat. Karena saya mengalihkan pikiran. Itu tentang poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau aku tidak bekerja, ini tidak cukup. Itu asumsi. Apakah dia menjadi fakta kenyataan? Alladzi waswisu, dia berbisik-bisik. Pikiran itu selalu berbisik. Jangan-jangan dia benci aku. Jangan-jangan dia nggak suka aku. Jangan-jangan dia nggak sayang sama aku. Jangan-jangan itu asumsi. Makanya setiap asumsi itu mesti diverifikasi. Dan saya orangnya begitu. Kalau ada orang agak berubah, saya tanya kenapa? Termasuk ustazah juga begitu. Cepat saya merasa, lalu saya tanya, apa masalahnya? Saya tidak pernah mendiamkan masalah. Nah, termasuk dengan pondok ini, sebulan sekali saya buat pertemuan, semua orang bebas untuk menulis apa yang mau dia tulis. Mungkin kalau ngomong dia segan sama saya, takut. Jangan takut sama saya. Tulis, nggak usah tulis nama, supaya komunikasi kita lancar. TK, SD, SMP, alia, dapur, catering, laundry, tim media, silakan tulis. Jangan takut. Yang penting komunikasi kita lancar. Nah, jadi kalau ini nggak cukup, dengan siapa perlu kita obrolkan ini? Dengan suami, duduk. Aku terbiasa bekerja. Kalau aku nggak kerja, aku terbodoh. Orang yang biasa kerja, aktif itu kalau nggak kerja, dia datang bodohnya. Dan terpikir di pikiranku, kalau nggak kerja ini nggak cukup. Gimana? Semua diomongkan, speak up, ngomong. Kalau kata suami, nggak apa-apa, cukup, kata dia. Udah. Hubungan kita ini kan bukan hubungan karyawan dengan direktur. Hubungan suami istri itu bukan hubungan antara budak dengan hamba sahaya. Hubungannya adalah trust. Hubungannya kepercayaan. Hubungannya adalah akad nikah. Bersama-sama mau bahagia. Mau sama-sama ke surga. Jadi masing-masingnya mesti jujur. Kalau cukup bilang cukup. Kalau enggak, ya saya kerja. Tentu kalau saya kerja ada konsekuensinya. Ada waktu yang terpakai. Ketiga, anak digontor, insya Allah nanti kita sama-sama berdoa semua anak-anak kita. Supaya diberikan Allah kekuatan, kesehatan, betah, tahan. Sehingga mereka terpelihara dari maksiat fitnah akhir zaman. Demikian Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk efisien waktunya kami persilakan langsung berikutnya Bapak Ibu ya. Berikutnya kami persilakan Ibu Mita dari Bali. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya ikut pengajian istri saya. Makanya namanya Mita. Perkenalkan nama saya Iksan. Barakallah Pak Ihsan. Pak Ustadz, saya aslinya dari Padang Pak Ustadz. Iya. Dulu pernah dilanda katakanlah musibah. Saya 3 orang saudara dan 3-tiganya laki-laki, saya anak tengah. 2019 saya kehilangan adik saya. 2020 disusul oleh ibu saya yang meninggal juga.
dan abang saya juga sebelumnya. Jadi di rumah hanya tinggal saya dan ayah saya begitu Pak Ustadz. Ya, Belum berselang 1 tahun ibu meninggal, ayah menikah lagi. Jadi membuat saya memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman dari Padang. yes, Saya merantau ke Jakarta. Di Jakarta saya masih merasakan gundah gulana, hingga sekarang saya jauh terdampar di Bali begitu Pak Ustadz. Sudah ya, 3 tahun lamanya. Dan saya melakukan dosa besar. Saking cintanya saya dengan keluarga, saya menato tubuh saya dengan foto keluarga di sini. ya, Saya sempat terpikir, apakah ini seharusnya saya hapus lagi? Karena di beberapa kajian saya lihat ada yang berkata membuat tato itu sakit, menghapusnya juga sakit, maka sebaiknya jangan, cukup ditutupi saja. Dan yang kedua, saya tidak tahu yang saya dapatkan sekarang apakah berkah atau nikmat dari Allah, karena semenjak saya meninggalkan kampung halaman, insya Allah saya sudah mencapai beberapa pencapaian hidup. Salah satunya saya telah beristri sekarang, telah bekerja dengan insya Allah gaji yang lebih dari cukup, insya Allah. Namun di beberapa sisi seperti bulan lalu kita memiliki kesempatan saya dan istri untuk berangkat umroh. Namun karena tuntutan pekerja saya tidak bisa pergi umroh, hanya istri yang berangkat. Dan alhamdulillah sudah pulang dengan selamat. Jadi saya terpikir apakah pekerjaan saya saat ini merupakan nikmat atau berkah dari Allah, atau merupakan istiraj karena saya telah berdosa, anggap saya telah menato diri saya, meninggalkan agama di saat beberapa tahun kebelakangan, dan hal seperti itu Ustaz. ya. Terima kasih. Baik. Kehilangan adik, kehilangan ibu, kehilangan abang, kemudian tinggal tempat bergantung seorang ayah, dan ayah pun menikah. Pukulan yang sangat kuat secara psikologis. Kata Nabi, kematian itu as-sadmatul ula, pukulan yang sangat kuat adalah kematian. Makanya banyak orang yang tidak kuat itu menjadi gila atau bahkan bunuh diri. Jadi Allah membuat Bapak Ihsan, justru cara Allah untuk membuat Pak Ihsan menjadi merantau, meninggalkan kampung halaman, ke Jakarta, ke Bali. Jadi itu bagian dari proses hidup. Biasanya tanah liat, kalau dia hanya dibiarkan, dia tetap tanah liat. Tapi kalau tanah liat yang dibentuk, dipukul, dibakar, dia akan menjadi tembikar yang berharga. Batu yang paling keras tekanannya di dalam bumi, paling ditekan, paling dibakar, paling panas, dia akan menjadi intan yang paling mahal. Jadi sebetulnya itu hanyalah proses yang dibuat Allah supaya Bapak menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang muslim yang kuat. Sehingga nanti kalau ada orang yang mengadukan nasibnya, keluh kesahnya, ya yang kau alami belum ada apa-apanya dibanding aku. Aku pernah kehilangan adik, kehilangan ibu, kehilangan abang, meninggalkan kampung halaman, sebatang kara, dan seterusnya. Itu poin pertama. Kemudian tentang masalah hukum membuat tato. La'anallahul washimat, Allah melaknat orang yang membuat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mengotak-atik. Mutanammisat, mencabut, mencukur alis mata, bulu mata. Wal mutafallijat, memotong gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan.
Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Tukang buat tato, minta buat tato, mengotak-atik alis, kemudian gigi, dan mengotak-atik tubuh lil husni, untuk cantik-cantik. Kalau untuk mengubah dari yang tidak normal menjadi normal, giginya tidak normal, lalu dibuat jadi normal, nggak apa-apa. Yang tidak normal menjadi normal tidak apa-apa. Yang sudah normal dirubah hanya untuk cantik-cantik, ya itu tidak boleh. Adapun tato setelah dibuat, kita bertaubat, ya kalau dia tidak simbol-simbol kekafiran, kalau simbol kekafiran harus dibuang, karena setiap kita lihat simbol setan, simbol agama lain misalnya, dibuang. Tapi kalau tidak ada kekafiran, tidak ada maksiat, pilihannya dua, kalau mau dibuang, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk menghapus tato. Tato tidak menghalangi air wudhu, tato tidak menghalangi air mandi wajib. Jadi tidak ada kewajiban untuk menghapus tato. Lalu kemudian tentang apakah yang diperoleh hari ini nikmat atau istidraj. Lihat apakah lebih mendekatkan kepada Allah atau makin jauh kepada Allah. Dengan bekerja, punya istri, punya keluarga, punya ekonomi yang bagus, coba renungkan apakah ini membuat makin dekat pada Allah atau makin jauh. Kalau makin dekat pada Allah berarti nikmat. Kalau makin jauh dari Allah berarti istidraj. Yang ngerti itu Bapak Ihsan. Kita semua mendoakan di akhir majelis untuk Pak Ihsan, untuk Ibu, untuk kita semua, mudah-mudahan kita selalu menghadapi ujian hidup itu memperkuat keyakinan iman kita. Dan kalau kita pernah silap salah, kita bertaubat kepada Allah. Dan semua yang kita terima hari ini mudah-mudahan menjadi nikmat, bukan istidraj. Demikian Pak Ihsan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ihsan, terima kasih jawabannya Tuan Guru. Masya Allah Bapak Ibu luar biasa antusiasnya. Masih mungkin hampir 30-an ini yang raise hand. Akan tetapi waktunya sudah jam 9 lewat. Kami berikan satu kesempatan lagi ya. Satu kesempatan terakhir untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya bingung nih milih yang mana ini. Dan Mbak Ibu Dita, Bekasi. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bertanya langsung secara dengan ini setiap, saya jadi grogi ya Ustaz, karena setiap hari sejak Alhamdulillah sejak saya hijrah, sebelumnya saya kerja di bank Pak Ustadz. Alhamdulillah karena keajaiban Al-Quran juga, Masya Allah, saya berniat untuk mengabdikan untuk keluarga. Alhamdulillah Allah ijabah menjadi ibu rumah tangga saat ini. Alhamdulillah, terima kasih Bang Alfian untuk kesempatannya. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz, mohon izin. Yang pertama terkait saya kan ini dulu kerja di bank ya Pak Ustadz. Suami juga kebetulan masih bekerja di bank juga. Cuman suami saya masih saat ini belum bisa melepaskan karena belum mendapatkan usaha yang lain. Artinya selama ini kami menghidupi keluarga ini dari hasil riba mungkin ya Pak. Nah untuk itu apakah anak-anak kami ini bisa seperti orang-orang yang diberikan kesempatan bahwa menjadikan anak sebagai ustadz atau penghafal Quran mungkin, karena sejauh ini saya melihat belum ada ke arah sana. Mungkin jadi kita menginikan diri bahwa ya mungkin ini masih pembersihan terhadap hasil-hasil kerja kami. Yang kedua terkait rencana umroh Pak Ustadz. Nah kebetulan ada
sahabat yang mengajak ke sana di tahun depan, awal tahun depan. Tapi secara pribadi ini hati ini kurang baik Pak Ustadz. Maksudnya bahwa di teman saya ini dari ibadahnya kalau saya lihat kurang, kemudian sholatnya juga masih belum bisa, menurut saya belum mau untuk memantaskan diri untuk ke sana. Tapi setiap kita ingatkan, ayo kan mau ke sana, tapi yang bersangkutan selalu ntar aja, karena mungkin aja saya dapat hidayahnya di sana. Nah, yang saya takutkan adalah perjalanan ibadah yang tadinya saya pikir saya bisa kemana-mana, ke masjid atau beribadah bersama-sama, jadi terganggu seperti itu, Ustadz. Bagaimana kira-kira? Terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Illa man taba, orang yang sudah bertaubat. Wa amana, beriman dengan iman yang baik. Wa amila amalan solihah, dia beramal soleh. Syaratnya 3. Illa man taba, bertaubat. Wa amana, beriman dengan iman yang baik. Wa amila amalan solihah, beramal soleh. Mereka ini, kata Allah, ulaika, mereka ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah ganti sayyiatihim, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka itu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Jadi merasa berdosa pada tidak dosa itu juga kerja setan. Merasa salah pada perbuatan yang tidak salah itu juga kerja setan. Merasa beramal padahal bukan amal itu juga kerja setan. Saya merasa sudah beramal padahal bukan amal, itu kerja setan. Merasa salah padahal tidak salah, itu kerja setan. Untuk menghilangkan itu bagaimana? Berilmu. Aku ini salah ini. Kok rasanya nggak nyaman ya? Mestinya aku tadi pakai wudhunya pakai air. Kok pakai tayamum? Merasa bersalah. Padahal memang boleh bertayamum. Cara menghilangkannya bagaimana? Berilmu. Ngaji. Belajar. Menghilangkan was-was. Satu dunia ini mengatakan kita salah kalau tidak salah kata Allah. Tidak salah kata Al-Quran. Tidak salah kata hadis Nabi. Tidak salah kata ulama. Ya nggak salah. Saya mesti meyakinkan diri saya bahwa saya tidak salah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang kalau kita sudah bertobat terjadi sesuatu pada anak kita. Kita tidak bisa katakan ini gara-gara, itu hanya zon. Itu hanya prediksi. Itu hanya bisikan setan. Allah sudah mengampuni saya. Bahwa sesuatu terjadi pada suami saya, terjadi pada istri saya, terjadi pada ibu saya, terjadi pada anak saya. Ini ujian. Dan setiap kita pasti diuji Allah. Nggak ada manusia yang lepas dari ujian. Ujian itu bisa jadi menghapuskan dosa saya. Bisa jadi ujian itu mengangkat derajat saya. Bisa jadi ujian itu untuk menggenapkan amal saya yang kurang untuk masuk surga. 3 kemungkinan. Bisa jadi menghapuskan dosa saya. Bisa jadi mengangkat derajat saya. Bisa jadi menyempurnakan amal saya yang sebetulnya kurang untuk masuk surga. Jadi senantiasa husnuzon kepada Allah. Kita berusaha, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita betah di pondok, menghafal Quran. Terjadi sesuatu. Kata setan, wah ini gara-gara kamu nih. Ini gara-gara kamu nih. Kita lawan itu. Aku sudah bertaubat. Aku sudah ikut sunnah. Aku sudah ngaji. Itulah gunanya kita ngaji untuk menguatkan diri, pikiran kita. Lalu kemudian tentang beribadah. Apapun nama ibadahnya. Umroh, haji, ngaji, baca Quran. Jangan ditunda. Jangan pernah ditunda. Jangan pernah menunda perbuatan baik. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kebetulan kita mau berzikir, terus zikir.
Kalau kebetulan kita mau sholat sunat, terus sholat sunat. Kalau kebetulan kita mau wudhu, terus wudhu. Jangan tunda. Karena ada yang lebih cepat dari keinginan, kematian. Nah, jadi kalau mau pergi umroh, ya pergi umroh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berangkat dengan ilmu, berangkat dengan keyakinan yang kuat. Jangan ada dihalangi oleh itu. Nanti kalau saya pergi nanti akan begini, akan begini, akan begini. Itu pikiran. Kita tetap pergi. Adapun orang yang mendampingi kita, suami, kawan, sahabat, orang tua, kita buat pengajian khusus, panggil Ustadz. Ustadz tolong jelaskan begini. Nanti pas tanya jawab, buat lagi kertas, tolong Ustadz jawab. Dah, Ustadz jelaskan. Bahwa kita berangkat, mau pergi umroh, berniat di miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Selama di sana banyak-banyak tawaf sunat, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, banyak-banyak iktikaf. Ini kesempatan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan, kebahagiaan, istiqomah iman dan Islam. Demikian Ibu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak sampai akhir, masih ada 809, Masya Allah, luar biasa antusias, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz dan tim yang sudah berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini. Semoga menjadi amal buat Ustadz, jadi jariah pahala buat Ustadz, dan tentunya menjadi ilmu untuk kita dan bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan closing statement dari Tuan Guru dan kita doa bersama, ada informasi yang ingin kami sampaikan. Ini berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan Quran gitu ya. Kami izin promosi lagi. Ada produk namanya The Living Quran. Ya, ini bisa Bapak Ibu miliki. The Living Quran ini adalah sebuah pouch yang nanti Bapak Ibu bisa berisi tentang ayat-ayat Quran. Jadi di situ ada insight-nya, ada action plan-nya begitu ya. Nah, untuk lebih detailnya kami izin putarkan dalam bentuk video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kotak bukan sembarang kotak. Ya memang bukan kotak sembarangan. Isinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Apa kira-kira ayat yang kita pilih? Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Jadi Allah nggak pernah lupa sama kita. Jadi jangan pernah merasa aku sedang galau nih, rasanya ditinggalkan Tuhan. Kau aja yang meninggalkan Allah. Nah, jadi supaya apapun kondisi keadaan yang sedang saya jalani, Allah tidak pernah meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kami izin matikan kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki The Living Quran, bisa hubungi Kak Mala. Saya nggak tahu harganya, jadi hubungi saja Kak Mala berapa harganya, tanyakan detailnya seperti apa begitu ya.
kami bantu untuk promosikan ini karena ini produk Quran ya dalam rangka untuk menyebarkan dakwah juga, daripada kalau ngumpul mainnya gaple gitu ya kan nggak berpahala. Tapi kalau kita ngumpul yang dibahas ayat Quran, Masya Allah itu jadi selain berpahala dan juga jadi silaturahmi untuk teman-teman ketika bisa kumpul bareng gitu ya. Baik, kita tutup Bapak Ibu dengan mendengarkan closing statement dari Tuan Guru, dan kami mohon berkenan pada Tuan Guru untuk menutup dengan doa. Tafadhol Ustaz. Ada orang melihat saya sebagai Ustadz Somad saja. Berarti poinnya satu. Tapi ketika orang melihat saya sebagai sahabat Ustadz Lukman, Ustadz Somad adalah bagian dari keluarga kapal Munzalan, Ustadz Somad adalah sahabat Ustadz EN, Ustadz Somad bagian dari Sidak, maka saya punya 4 poin. Dia Ustadz Somad, dia sahabat Ustadz Lukman, dia kawan Ustadz EN, dia bagian dari kapal Munzalan, dia bagian dari dakwah Sidak, dia bagian dari sahabat Bang Alvin. Jadi saya punya nilai lebih. Begitu juga ketika kita merapat dengan Al-Quran. Mungkin kita hanya dilihat sebagai sosok manusia, ciptaan Allah. Tapi ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita adalah orang yang dekat dengan kalam Allah. Kita adalah orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Jadi lebih kurang ilustrasi ini supaya Masya Allah. Kita ini menumpang dengan Al-Quran. Usahakanlah untuk selalu dekat dengan Al-Quran supaya pandangan Allah SWT memandang kita punya nilai lebih dibanding yang lain. Di akhir majelis kita bersama berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba huznina wa ghumumina wa ghumumina. Wa humumina wa ghumumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir gundah gulana, kesusahan, kegelisahan hati kami. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmatmu kepada kami berkat Al-Quran. Waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai hidayah, sebagai pembimbing, sebagai kasih sayang rahmat untuk kami. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Jadikan kami menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, membaca Quran, memahami Quran, mengajarkan Quran, mengamalkan Al-Quran. Rabbana hablana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak kami yang sedang belajar di pondok, kuatkan hati mereka. Amin. Jadikan mereka anak-anak yang qurrata ayun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati dan jiwa. Allahumma shfi mardana bil Quran. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit berkat kemuliaan Al-Quran. Natawassalu ilaika bil Quran. Kami mohon kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Al-Quran. Antashfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Wa tarham mautana, rahmati saudara kami yang sudah meninggal dunia. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, Engkau yang mengangkat segala derajat. Ya qadi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Waqtim bis solihati amalana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, semua jaga pergaulan, jaga bacaan, jaga hati, jaga pikiran. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Tuan Guru yang sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kami mendoakan semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi jariah pahala untuk Tuan Guru dan keluarga, dan semoga menjadi wasilah dimudahkan segala urusannya, urusan pribadi atau urusan dakwah Ustadz Abdul Somad. Amin Allahumma amin. Kami mendoakan juga untuk Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang sudah didapatkan pada malam hari ini bukan hanya sebatas jadi wawasan begitu ya, Bapak Ibu bisa terapkan jadi ilmu, bisa diamalkan, dan serta Bapak Ibu semuanya
dengan wasilah hadirnya program Hijrah Bersama UAS ini diistiqomahkan untuk terus belajar gitu ya. Insya Allah kita akan hadir bersama Bapak Ibu semuanya tiap Selasa malam Bapak Ibu jam 8 malam ya. Jangan lewatkan, pekan depan kita masih belajar lagi. Terakhir Bapak Ibu kami informasikan ya berkaitan dengan umroh tadi ya, umroh bersama Tuan Guru dan Ustadz Abdul Somad. Itu Bapak Ibu bisa langsung kontak admin Kak Siti ya, buruan, terbatas untuk 20 orang. Ya tanyakan saja kalau memang duitnya belum ada gitu ya. Bismillah niatkan umroh tahun ini. Langsung Bapak Ibu chat admin Kak Siti di nomor berikut. Sebentar saya buka linknya, sudah saya tautkan Bapak Ibu ya. Silakan dihubungi ya, insya Allah dengan ada dua package di sini Bapak Ibu, 2,29 juta sama 35,9 juta ya. Silakan langsung ditanyakan sama Kak Siti detailnya. Berangkatnya tanggal berapa Bang Alvin? Tanggal 7 Januari begitu ya. Langsung saja dikontak, langsung dihubungi. Untuk Bapak Ibu yang takut kehilangan seatnya, bisa di DP malam hari ini juga dengan DP Rp500.000. 500.000. Nah itu nomornya, saya izin matikan kolom chat. Oke. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf banyak promonya untuk sesi malam hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini. Jumpa lagi Bapak Ibu di pekan depan. Insya Allah kita akan terus belajar bersama di majelis kita bersama Hijrah Bersama UAS. Bapak Ibu, kita tutupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.